agama, Pak. Urusan agama kalau bisa segera. Tapi ada beberapa yang kita tidak boleh cepat-cepat buru-buru. Yang pertama, doa. Doa itu tidak boleh cepat-cepat, Pak. Cepat-cepat gimana? Doanya sekali, 2 kali. Dia pengen cepat segera Allah mengabulkan. Ternyata Allah nggak ngabulkan. Akhirnya dia nggak doa lagi. Aku udah doa sekali, 2 kali. Aku doa sudah seminggu nggak dikabulkan oleh Allah. Maunya itu cepat doanya dikabulkan, Pak. Nggak boleh itu. Cepat toh ya Allah, cepat toh, cepat gitu. Nah, ketika Allah belum mengabulkan, akhirnya dia terus putus asa. Ya berarti Allah gimana toh? Sudah seminggu, sudah sebulan kok nggak dikabul-kabul. Sudah setahun nggak kabul-kabul. Nggak boleh Pak kita ya. Nggak boleh kita cepat-cepat berharap kepada Allah cepat-cepat dalam berdoa. Cepat-cepat Allah mengabulkan doa kita. Sehingga ketika Allah tidak segera mengabulkan, kemudian kita tinggalkan doa. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah menjelaskan, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum." Doa kita, doa umat Islam ini ketika berdoa, yustajabu akan diijabah oleh Allah malam ya'jal, selagi dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Maksudnya apa Pak tergesa-gesa dalam berdoa itu? Rasul menjelaskan, da'autu falam yustajabli. Aku wis doa sekian waktu, tapi kok Allah nggak ngabulkan ya. Kemudian dia tidak doa lagi. Kalau kita ngomong seperti itu Pak, Allah nggak mau ngabulkan. Nggak mau. Berarti menunjukkan dia sombong itu. Memangnya dia siapa kok begitu kepada Allah? Kita itu kan harus tunduk, tawaduk kepada Allah. Ini kok gayanya seperti itu. Da'autu falam yustajabli. Aku sudah doa sekian kok nggak dijabah oleh Allah. Aku mau doa lagi. Kalau kita ngomong seperti itu, Allah tidak mau mengabulkan. Ngapain mengabulkan orang yang mintanya kayak gitu? Itu kan nggak serius Pak mintanya itu. Kalau minta serius itu kan berapapun lama permintaan itu selalu dia minta. Kalau memang dia butuh. Ketika dia mengatakan aku sudah doa sekian waktu tapi aku nggak dikabulkan gimana toh? Nah Allah nggak akan mengabulkan. Berarti dia nggak serius itu. Berarti ngilani Allah Pak ya. Apa itu? Ngilani Allah. Nggak boleh itu. Gitu. Padahal kita mestinya harus tahu Pak. Ya. Seandainya kadang-kadang Allah segera ngabulkan, kadang-kadang Allah tidak segera ngabulkan. Itu juga kita harus tahu. Karena jika kita berdoa itu, seandainya Allah tidak langsung ngabulkan, ada ganti-gantinya yang lebih baik dari itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul bersabda, "Mamin muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin illa a'tahullahu biha ihda salas." Jika ada orang yang betul-betul berdoa, terus berdoa kepada Allah, Pak. Dan doa itu tidak mengandung unsur dosa. Doa mengandung unsur dosa. Apa itu, Pak? Doa, ya Allah, buatlah orang itu celaka. Tidak boleh. Dosa itu, Pak. Padahal dia tidak didolimi Pak. Kalau dia teraniaya terus dia doa pada Allah, ya Allah dia menganiayaku, berilah dia pelajaran. Tidak apa-apa. Tapi kalau dia nggak diapa-apakan, kemudian ya Allah aku nggak suka sama dia, matikan dia ya Allah, nyaingi aku aja. Dosa itu tidak boleh Pak. Dan tidak akan dikabul oleh Allah. Kalau ada orang Pak doakan kita sejahat, sejelek-jelek doa orang kepada kita, asal kita tidak pernah dolimi dia, nggak usah khawatir Pak, mardut doanya itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mengandung dosa, mencelakai orang, menyakiti orang. Wala qati'atu rahmin, dan doa yang tidak mengandung memutus silaturahim. Jadi doa yang baik pasti Allah akan ngijabah. Cuma ngijabahnya bentuknya ada 1 dari 3. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu.
Kadang-kadang Allah segerakan, kabulkan permintaannya. Wa imma an yudakhira lahu fil akhirah. Di dunia enggak dikabulkan, Pak. Allah berkehendak ora bakal dikabulkan di dunia. Dan dia itu tetap dongo kepada Allah, Pak. Sebab doa itu kan ibadah, Pak. Ganjarane oleh Allah itu dilumpuhke, dikumpulkan supaya banyak ganjarannya, nanti di akhirat akan diberikan dia di akhirat. Ada yang seperti itu. Donga, ya Allah jenengan dadosaken kula wong sugih kaya tanggaku ya Allah. Ora sugih-sugih, Pak. Jenengan dadosaken cukup ya Allah. Ora cukup. Ya Allah, jenengan dadosaken penyakit kula ilang, ical. Kula nyuwun dipun sembuhaken saking penyakit kula ya Allah. Ning lara terus ora dikabul, Pak. Padahal donga terus. Allah berkehendak baik. Pahala dari doa selama dia selama seumur hidup doa terus enggak dikabul oleh Allah karena Allah ingin mengumpulkan ganjarannya supaya banyak nanti diberikan di akhirat. Bisa untuk menyelamatkan dia supaya tidak masuk neraka, bisa saja untuk meninggikan derajatnya besok di akhirat. Ning itu Pak ya, memang ya wajarlah kalau Allah mengumpulkan pahalanya dadi akeh kemudian diberikan di surga, memang wajar. Sebab kita itu kadang-kadang donga wis suwe ora dikabulake terus mandek to Pak kita itu. Wis bosen donga padahal Masya Allah. Kadang-kadang Allah enggak ngabulkan doa kita itu memang Allah senang Pak. Ketika kita merintih, mengadu kepada Allah, ya Allah, saya itu njaluk ngene ya Allah. Iku Allah senang Pak gitu loh. Allah senang ketika kita mengadu, kita minta, merendahkan diri, Allah senang. Makanya Allah enggak ngabulkan kita. Ora usah dikabulno. Saya aku senang ketika dia itu berdoa, merendahkan diri, memohon, merintih, aku senang. Allah senang. Kemudian yang nomor 3 adalah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithliha. Kadang-kadang permintaannya tidak dikabulkan, tapi dikasih ganti oleh Allah, dia diselamatkan dari mara bahaya yang lain. Mestine dhek tiba kancane do mati, dhek ora mati. Kan gitu, Pak. Naudzubillah ya, ini cuma contoh Pak ya. Kadang-kadang satu kendaraan, naudzubillah kecelakaan, yang lain do mati, dia urip dhewe. Gitu. Ini contoh lagi Pak ya. Tanggane do kena penyakit dia ndak sendiri. Apalagi sekarang PK apa Pak? Penyakit mulut dan kuku. Sakno Pak wong kampung-kampung. Kalau corona kan sing disakno kan wong kota Pak ya. Nek corona kan efeknya untuk orang yang kota. Yang kerja di kantor, kerja di pabrik tutup, rekoso. Sekarang PMK, penyakit mulut dan kuku ini sing mesakno orang-orang kampung sing jadi peternak sapi apa itu sakno. Ya mungkin Pak ya karena dia doa terus Allah enggak ngijabah tapi Allah selamatkan dia. Sapi ini tanggane do kena, sapi ini dia tidak kena. Dan petani itu juga Pak, kalau kita lihat ya petani itu kadang-kadang kan nandure pari podo bareng Pak. Yang situ itu kena wereng sing tidak. Coba Pak. Kira-kira yang kena wereng melihat tanggane ora iku piye Pak? Nek ora sabar iku asem tanggoku ora kena. Gimana itu? Ya Allah, itu memang ujian betul. Dunia ini adalah hidup ini memang ujian, Pak. Ketika dia banyak doa, merendah diri kepada Allah, yang lain kena wereng, dia tidak kena padinya, sawah. Nah, itulah Pak Bisa saya hormati. Jadi tergesa-gesa dalam berdoa tidak dibolehkan. Kemudian juga Pak, ini tidak dilarang dalam artian haram, tidak. Dimakruhkan. Apa itu? Cepat-cepat dalam berdoa sehingga tidak dimulai dengan memuji dan menyanjung Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah,
Jadi buru-buru dalam doa, tapi dia langsung berdoa, tidak menyanjung, memuji Allah dan tidak sholawat. Nah ini juga dimakruhkan, ya. Dibenci dalam agama. Hadis Imam Tirmidzi dan Imam Nasai dari sahabat Fudalah bin Ubaid. Dia mengatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid, tiba-tiba ada orang yang datang terus sholat. Kemudian dia berdoanya begini, Pak. Allahumma ghafirli warhamni. Dalam sholatnya itu dia doa, Rasul krungu, Pak. Allahumma ghafirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku kasih sayang. Akhirnya Rasul bersabda, selesai sholat Rasul bersabda, ya. Ajalta ayyuhal musalli. Kamu doanya buru-buru, wahai orang yang sholat. Idza shallaita faqa'atta fahmadillaha bima huwa ahluhu wa sholli 'alan nabi summad'uhu. Kalau kamu sholat terus tahiyat akhir itu kan di penghujung tahiyat akhir itu kan dianjurkan donga toh, Pak. Donga Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal itu, atau doa-doa yang lain bebas, monggo. Nah, ada orang yang duduk tahiyat akhir itu langsung tahiyat akhir langsung donga Allahumma arhamni, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Ampunilah aku, berilah aku kasih sayang. Selesai sholat Rasul manggil dia, sini. Dongamu kecepatan, Mas. Nah, terus Rasul mengatakan, kalau kamu sholat sampai tahiyat akhir, pujilah Allah, sanjunglah Allah, sholawatlah kepada Nabi, kemudian baru berdoa. Makanya di tahiyat akhir kan, Pak, kan kita memuji Allah dulu, at-tahiyatu lillah wassolawatu watthayyibah, atau at-tahiyatu sholawatu thayyibatu. Boleh beda, Pak, ya, karena memang itu semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Itu kan memuji Allah. Kemudian setelah itu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat. Habis sholawat baru terus dungo. Nah itu. Kemudian Fudalah bin Ubaid menceritakan lagi, Pak. Ya. Kemudian ada orang lain, Pak. Setelah itu entah kesempatan lain itu, hari yang lain, ada orang masuk ke masjid sholat. Nah ketika tasyahud akhir itu dia Allahumma at-tahiyatulillah, menyanjung Allah, memuji Allah, terus sholawat, terus doa. Rasul mengatakan, ayyuhal musalli ud'u tujab. Doalah. Kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak buru-buru, Pak. Karena menyanjung Allah, memuji Allah, sholawat, terus berdoa. Rasul mengatakan, ayo doa. Insya Allah kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah doa minta dicepatkan hukuman dari Allah di dunia, Pak. Tidak boleh itu. Ya Allah, timbang aku kok ndak neraka jenengan siksa ten alam kubur, jenengan siksa ten padang mahsyar, jenengan siksa ten neraka. Jenengan kamu ya Allah segerakan, timpakan, berikan siksa itu di dunia ini. Mumpung di dunia ya Allah. Ora oleh, Pak, kayak gitu. Enggak boleh. Ini Imam Muslim, Pak, meriwayatkan hadis. Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Jadi Rasulullah itu pernah, Pak, menjenguk sahabatnya. Ya Allah, Pak, loro sampai kuru, sampai lemes. Seperti anak burung yang baru lahir itu loh, Pak. Anak burung yang baru lahir. Nah, wis gitu itu. Ya awake gemeter, kurus, lemas, wis mbuh gimana itu. Faqala lahu Rasulullah. Rasul akhirnya tanya, Pak,
hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iya. Kamu ini kenapa? Gitu. Kamu ini kenapa? Apakah kamu pernah minta kepada Allah apa gitu? Doa kepada Allah apa gitu? Dia menjawab, Pak, na'am, ya. Kuntu aqulu Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajjilhu fid dunya. Oh Rasul, aku minta kepada Allah, ya Allah, hukuman yang nanti engkau berikan di akhirat, segerakan berikan kepadaku pas aku di dunia ini, ya Allah. Rasul bersabda, subhanallah. Aneh kowe iki Mas, aneh. Jangan begitu, la tutikuhu. Kamu tidak akan mampu untuk menerima hukuman yang nanti diberikan di akhirat jika Allah segerakan di dunia. Kamu gak akan mampu. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan begitu. Nek donga itu dongalah, berilah aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Selamatkan dari siksa neraka. Oh, Pak. Tidak boleh kita itu, apalagi kan Rasul bersabda, Pak, orang yang mati terbakar, mati syahid akhirat, dapat pahala syahid, mati tenggelam, mati terhimpit, mati jatuh. Tidak boleh, Pak, kita terus doa, ya Allah, ya, matikanlah aku kobong, ya Allah. Tidak boleh. Matikanlah aku kelelep, ya Allah. Tidak boleh. Matikanlah aku jatuh. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Sebab apa? Ketika Allah mentakdirkan kita seandainya matinya itu kebakar, loro, Pak. Tidak boleh. Ya kalau kita tahan, kalau kita nggak tahan sehingga di akhir hayat kemudian kita kufur, naudzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya minta ampunan dan minta keselamatan dari penyakit mara bahaya apapun. Makanya doa sapu jagat yang selalu sering paling banyak diucapkan Rasul, dipanjatkan kepada Allah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nek aku duwe dosa, Ustaz, ya minta ampun toh, Pak. Minta ampun, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Akhirnya Rasul, Pak, mendoakan sahabat itu akhirnya sembuh. Nah, itu saja Pak bisa